Halo, apa kabar? Salam damai. Sobat-sobat, tetap sehat. Fantastik, luar biasa. Yes! Sekalipun dalam pandemi COVID-19, kita tetap optimis dan terus semangat. Be happy. Pasti kita akan tetap sehat. Salam jumpa lagi di program Sekedar Berbagi episode yang ke-16, bagian yang pertama. Saya ingin berbagi tentang tema umat berteologi sebagai gerakan perubahan gereja. Apakah bisa umat berteologi? Bukankah teologi hanya bisa dilakukan oleh kaum profesional yang terdidik di sekolah-sekolah tinggi teologi atau fakultas teologi? Justru disinilah tantangan kita. Sekolah teologi mungkin tidak, tetapi pendidikan teologi umat bisa sangat memungkinkan. Nah, oleh sebab itu, berteologi sebagai sebuah gerak spiral. Harus kita pahami berteologi sebagai pengalaman umat yang terus-menerus dikerjakan. Never ending. Tidak pernah ada hentinya. Jadi pertanyaan yang realistis, apakah bisa? Tentu saja umat dapat berpartisipasi dan teologi umat sebagai sebuah gerakan perubahan gereja dapat terjadi. Tergantung pada pilihan paradigmatik yang mau kita ambil. Perubahan itu atau transformasi bisa kita lakukan dari dua arah. Arus atas yang biasa disebut superversion. Kita sangat mengagung-agungkan misalnya tokoh A, tokoh B, tokoh C. Kalau dia terpilih, dia akan mampu merubah kondisi kita, gereja kita, konteks sosiologis kita, dan sebagainya. Tapi ketika kita berbicara tentang umat, kita sesungguhnya berbicara pada paradigma arus bawah yang biasa disebut subversion. Jadi perubahan bisa dilakukan dari aras atas atau dari aras bawah. Superversion atau subversion. Mana yang mau kita pilih? Baik, kita mengenal dulu karakter-karakternya. Karakter superversion itu berorientasi pada kelompok atau kaum elit, pada tokoh. Ia diberikan kepercayaan, tanggung jawab yang penuh, pengharapan yang penuh sebagai aktor historis. Ia yang akan menjadi pembuat sejarah dari perubahan gereja atau perubahan sosial. Tapi ingat, kalau kita memakai paradigma superversion ini, karakter ini bisa dikatakan terjadi hanya secara minimal. Apalagi juga bisa kita sebut kosmetis, lip service, cepat tetapi tidak langgeng. Juga tidak efektif dan juga tidak sejati untuk sebuah perubahan. Kita hanya bisa melihat permukaan sejarah.
Lihat saja kalau kita membaca sebuah sejarah, kita hanya membaca sejarah sang tokoh itu. Sejarah tokoh-tokoh elitnya, sejarah kelompok elitnya. Berbeda kalau kita berbicara pada paradigma karakter subversion. Subversion umat kita jadikan sebagai subjek aktor historis. Sejarah gereja ini harus dikendalikan oleh umat. Harus menjadi sejarah keputusan umat, sejarah pergumulan umat, sejarah arah kemana umat akan menujunya. Jika umat yang menjadi subjek historis, maka perubahan-perubahannya adalah perubahan-perubahan yang otentik, perubahan yang sejati, dan akan menghasilkan perbedaan-perbedaan kualitatif, sekalipun prosesnya lama. Mengapa? Ya karena memang umat tidak secara profesional menerima pendidikan teologi, tidak bersekolah secara teologi. Itulah sebabnya bagaimana kita mengajarkan umat berteologi, memahami karya dan kehendak Allah dalam pengalaman-pengalaman hidupnya. Supaya umat itulah yang menjadi aktor historisnya. Nah, permukaan bawah sejarah ini menjadi hidden transcript yang selama ini tidak terbaca. Sering dianggap tidak sah. Dan sering dianggap melawan atau bertentangan dengan apa yang sudah diformulasikan secara elitis atau subversion. Tapi ingat, ini akan menentukan kesadaran dan arah sejarah. Kita bisa belajar dari Yesus, dia tidak lulusan midrasim, atau bahasa Arabnya madrasah, seperti ahli Taurat dan Imam Lewi. Tetapi Yesus mengajarkan kita bagaimana umat berteologi, memahami kehendak Allah, berkarya tentang cinta kasih Allah, menjadi mata rantai dalam siarah religiusnya, mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan, mendatangkan keselamatan dalam kekinian yang bisa dirasakan kini dan di sini. Ini kan berteologi yang baru. Nah, apa hakikat subversion? Hakikatnya adalah umat kita ajak membaca kembali sejarah. Membaca kembali tradisi-tradisi. Membaca kembali dogma-dogma yang telah diwariskan oleh para leluhurnya. Rereading history itu penting. Membaca kembali kenapa ada baptisan anak tetapi tidak ada perjamuan kudus anak misalnya. Membaca kembali kenapa gereja mengalami skisma, perpecahan, ortodok barat yang berpusat di Roma dengan ortodok timur di Yunani. Abad pertengahan 1500 pecah lagi skisma kedua, Katolik Roma dengan reformasi, warisan-warisan. Apakah kita harus menelannya bulat-bulat atau kita membaca kembali konteks pada waktu itu? Tapi rereading history atau membaca kembali sejarah belum cukup. Kita harus menciptakan kembali sejarah. Kalau gitu kita mau kemana? Arah kita kemana? Gereja mau kemana? Maka harus ada keputusan remaking history. Itulah sebabnya partisipasi umat,
Teologi umat harus kita tempatkan dalam kerangka remaking history, sejarah. Secara sistematis GKJ Ndagen Palur menerapkan sejak tahun 2000. Pada waktu itu penabisan Pendeta Simon Rahmadi, wajah Yesus, wajah yang tanpa wajah. Sebab kita ingin keluar dari bias-bias ideologi Kristen, politik Kristen dan sebagainya. Melihat kembali wajah Yesus yang humanis, wajah Yesus yang penuh cinta kasih. Kita seringkali terlalu terjebak pada kerajaan, dia sebagai raja yang hebat. Tapi kita melupakan kehambaan, stewardship yang dia kerjakan bagi penyelamatan umat manusia. Nah ini kan remaking history, sehingga penabisan kita tidak memakai potret Yesus yang secara mainstream sudah dikenal sebagai gambar pria Latin yang begitu gagah, hebat, ganteng. Tetapi wajah yang tanpa wajah. Dan ini tugas gereja untuk menggambar kembali wajah Yesus yang penuh cinta kasih, yang penuh perhatian, yang penuh kasih sayang, yang penuh pengampunan, yang selalu dalam ketidakberdayaannya menolong dan merangkul orang-orang lain untuk mendapatkan keselamatan. Nah, oleh sebab itulah visi GKJ Ndagen Palur, visi 88 itu remaking history. Kenapa gereja seringkali bentrok antara induk pepantan, berebutan tanah dan sebagainya, berebutan aset dan sebagainya. Kita melakukan remaking history, membangun gereja masa depan, Ndagen Palur dan Ndagen Palur masa depan, di mana semua umat harus menjadi subjek berteologi, menceritakan tentang imannya, pengalaman imannya, ziarah imannya, untuk mengatakan siapa Allah dalam hidupnya tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir dianggap bid'ah, dianggap sesat dan sebagainya. Maka kalau kita melihat Ndagen Palur masa ini adalah sebuah perjalanan ziarah umat memutuskan, yuk bareng-bareng, tidak ada induk dan pepantan, memutuskan masa depan bersama sebagai gerak ziarah religius bersama. Dan kita sudah membangun sampai tahun 2030 terjadi kemandirian teologis. Apa arti kemandirian teologis? Kita diberi hak tanggung jawab, otoritas untuk menjawab pergumulan-pergumulan kita masa kini. Tidak cukup kita hanya memakai dogma-dogma abad pertengahan untuk mengukur kebenaran-kebenaran pada saat ini. Tetapi kita memakai warisan-warisan doktrinal, warisan-warisan gereja itu untuk kita diskusikan kembali, masih up to date kah menjawab pergumulan-pergumulan hidup manusia, pergumulan-pergumulan relasional antar agama, antar umat, antar kelompok yang berbeda, dan seterusnya. Siapa yang berhak menentukan ajaran ini sesat dan tidak? Maka kemandirian teologi harus kita bangun dalam diri umat untuk merefleksikan cinta kasih Allah, untuk menyatakan dan merumuskan sintesis teologisnya. Juga kemandirian psikologis, artinya umat memiliki hak kembali untuk melayani. Umat melakukan karya-karya surgawi, sama pentingnya
Sama hakikatnya seperti seorang pendeta. Sehingga ketika pendeta tidak hadir, tidak menjadi masalah yang paling prinsipil. Karena umat adalah subjek historis yang harus membangun kehidupan bersamanya. Jadi ketergantungan psikologis kepada seorang pemimpin itu harus kita pangkas. Itulah yang disebut kemandian psikologis. Kita sangat prihatin ketika ada gereja pecah, harus berantem satu dengan yang lain. Karena ada yang pro dan kontra terhadap seorang pendetanya. Ya karena memakai paradigma superpersion, bukan gerakan umat. Pendeta itu datang dan pergi, ia hanya sebagai fasilitator yang mempercepat kita melakukan pendidikan teologis. Mau datang, oke, mau pergi, oke. Itulah yang disebutnya kemandian psikologis. Ketika ada yang sakit, istrinya atau suaminya yang berdoa atau tetangganya, itu jauh lebih penting daripada kok pendetanya belum hadir. Nah, yang disebut kemandian psikologis, setiap orang bisa melakukan dan menghadirkan kembali Yesus di dalam cinta kasih. Ketiga, kemandirian finansial. Maka 2030 harus kita capai dan arah gereja kita ke sana. Itulah yang disebutnya remaking historis menuju masa depan gereja. Bagaimana perubahan ini dapat terjadi? Gereja itu adalah sebuah konstruksi sosial. Dari yang tidak sekolah sampai dokter atau profesor diterima, tidak ada batasan akademis. Dari yang buta huruf sampai melek huruf diterima. Dari yang sakit sampai yang sehat sekali diterima. Dari yang tidak mampu sampai paling mampu diterima. Maka ini menjadi sebuah konstruksi bangunan yang terus-menerus harus kita bangun. Petrus mengingatkan, dalam bangunan rohani itu Yesus sebagai batu penjurunya. Nah, ini harus kita sadari. Maka sebagai konstruksi sosial ini memerlukan kritik. Jika gereja tidak dikritik habis. Dia membutuhkan revisi. Revisi artinya revision. Memvisikan ulang. Potret, snapshot. Potret kita ke depan mau seperti apa, gereja mau jadi seperti apa, itu kan revisi. Memvisikan ulang gerak ziarah religius kita, gerak rohani kita, yang konstan dan imajinatif. Nah, oleh sebab itu ayo dengan imajinasi kita, kreativitas kita, umat harus kita berdayakan. Nah, disinilah dibutuhkan vitalitas konstruksi pada setiap komponen gereja. Vitalitas dari bahasa Latin, vita adalah hidup. Jadi vitalitas transformatif itu harus ada dalam setiap elemen umat. Di komisi anak, anak-anak harus menjadi juga subjek berteologi. Remaja, pemuda, adiuswa, kelompok perempuan, kelompok guru, kelompok dokter, dan sebagainya itu. Jadi komponen-komponen ini harus memiliki vitalitas transformatif untuk membangun gereja, membuat arah baru gereja. Vitalitas transformatif ini membutuhkan subjek historis yang baru. Itulah sebabnya yuk umat kita latih, umat kita didik, umat kita berdayakan, umat kita tempa, umat kita pacu, umat kita tantang dengan imajinasi-imajinasi yang berkembang, yang konstruktif. Nah, itulah sebabnya mengapa setiap peristiwa-peristiwa gerejawi dan sebagainya, event-event
yang sangat penting itu selalu kita bagi, baik komisi, kelompok, dan sebagainya. Seringkali kita merasa kok kita diplokoto, bukan. Tetapi kita sedang diajarkan bagaimana memanage emosi, memanage waktu, memanage dana, mengarahkan keterbatasan itu menjadi sesuatu cita-cita yang ideal. Semua harus terlatih, bukan dia-dia tok, tapi semua terlibat, semua mengambil bagian, semua memiliki kreativitas yang berbeda-beda, kemudian didialogkan dan disusun. Itulah sebabnya setiap event tertentu kita gilir supaya kelompok-kelompok, komisi-komisi memiliki keterampilan-keterampilan yang hebat. Nah, Pak, kami nggak bisa, Pak, kami belum berpengalaman. Yes, itulah gerak spiral yang linear, naik. Tidak lurus saja, tidak siklus saja, tapi spiral, gabungan antara siklus dan linear. Pengalaman umat pertama, saya belum berpengalaman memimpin sebuah ibadah. Saya belum punya pengalaman mengkonstruksi sebuah event nasional, event gerejawi. Betul. Kemudian dianalisis secara politik, sosial, budaya, diliturgisasi dalam kehidupannya. Liturgisasi adalah visualisasi. Mengapa umat saling menghina misalnya? Kenapa umat antar agama saling membenci? Kan itu pengalaman. Kemudian dianalisis. Lalu bagaimana supaya tidak terjadi diliturgisasi, dialog bersama, perkunjungan, gitu, seminar bersama, visualisasi. Maka akan lahirlah pengalaman umat yang kedua. Oh, ternyata tetangga saya yang berbeda agama tidak seperti yang saya bayangkan. Oh, ternyata konsep tentang doktrin tertentu tidak selalu sama dipegang oleh kelompok agama lain dan seterusnya. Dan terus bertumbuh, inilah yang menyebabkan umat akan berkembang. Nah, kita secara sistematis sudah membagi bahwa event-event nasional pun kita jadikan dan kita masukkan dalam kalender gerejawi kita. Kenapa kalender gerejawi Dagen Paulur tidak hanya kristosentris, tetapi juga kontekstual. Supaya konteks keindonesiaan juga masuk dalam karya penyelamatan Allah. Maka kita masukkan di dalam tradisi kita dan sejak tahun 2000 kita sudah melakukan itu. Hari Bumi, Hari Anak, Hari Lingkungan Hidup, Hari Ozon, Hari Perempuan Internasional, Hari Koperasi, Hari PMI, hari tertentu semua kita rayakan. Kenapa kita merayakan itu semua? Hari Pahlawan, Hari Hak Asasi Manusia, Hari Hak-Hak Asasi Binatang, Hari Olahraga, Hari Kartini, Hari Ibu, supaya kita memiliki perspektif baru, kita melakukan rekonstruksi baru, sehingga lahirlah nilai-nilai kehidupan yang baru yang dibutuhkan oleh manusia pada zaman sekarang, zaman kontemporer. Bukan sekedar mencomot dogma, tetapi menggodok dogma, mendiskusikan dogma dengan kondisi kita, lalu membangun konstruksi yang baru supaya terjadi perubahan umat yang berbeda secara kualitatif. Dan ini sudah kita lakukan terus-menerus supaya komisi-komisi menjadi project officer
Dengan dia melakukan semua itu, dia terampil how to manage people. Dia mampu memanage konflik, dia terlatih untuk membangun ide-ide yang konstruktif, dia terlatih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam kehidupan komunitasnya, gerejanya, dan mengarahkan ke arah yang lebih positif. Ayo, sobat-sobat, kita terus berteologi. Stop schooling, no problem. But stop learning, it's big problem. Jangan pernah berhenti belajar. Belajar teologi, sekalipun tidak sekolah teologi. Belajar tentang cinta kasih Allah. Belajar tentang karya-karya Allah. Belajar menjadi subjek historis. Menentukan masa depan gereja kita, mengarahkan gereja untuk perbaikan-perbaikan yang berbeda secara kualitatif. Salam damai, sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati kita.